Selamat pagi Pak Selamat Afif. pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa yang berbahagia. Hari ini mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan saat pandemi corona ini yang belum berakhir. Yang penting kita selalu sehat dan warga Wonosobo juga kita harapkan selalu sehat semuanya. Apa motivasi Mas Afif yang sebenarnya agar masyarakat tahu? Jadi saya kan ketua partai PDI Perjuangan yang kebetulan alhamdulillah 5 periode di Kabupaten Wonosobo ini PDI Perjuangan selalu menjadi partai pemenang. Dan dalam melaksanakan tugas kepartaian tentunya kan kami selalu taat dan patuh pada pimpinan menugaskan untuk menjadi calon legislatif, ya siap laksanakan. Hari ini Ketua Umum kami Ibu Bigawati Soekarno Putri, Mas Pacul di DPD menugaskan kami untuk maju sebagai calon bupati, siap laksanakan. Pada prinsipnya kami selaku kader selalu siap manakala ditugaskan oleh partai. Begitu partai menugaskan ya kami siap, tentunya dengan niat apa? Ya niat ibadah. Mudah-mudahan penugasan partai ini sudah melalui proses yang cukup panjang sehingga ke depan harapannya PDI Perjuangan melalui calonnya yang menjadi kepala daerah bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Kabupaten Wonosobo yang sangat kita cintai ini. Yang memang motivasi Pak dalam skala sekarang sama ya, artinya perjuangan untuk ini ya Pak, untuk masyarakat ya. Selain memang tadi tugas partai yang sudah berjalan beberapa tahun ini ya Pak. Iyalah pasti ya, karena memang kita harus sinergi. Partai menugaskan dan terlebih ini kan tadi sudah disampaikan kan, tidak hanya PDI Perjuangan, proses mengawinkan PDI dan PKB ini kan satu proses yang panjang. Jadi tentunya dua partai besar di Kabupaten Wonosobo, kemudian alhamdulillah partai-partai lain juga bersama-sama dalam satu rampak, dalam satu barisan, dalam satu kekuatan, karena harapannya adalah semua partai kepingin andil memberikan kontribusi yang lebih luas pada bagi ya. Kabupaten Wonosobo. Tidak hanya selama ini kan kontribusinya mungkin ya sudah banyak yang dilakukan oleh kawan-kawan partai politik, tapi manakala masuk dalam sistem pemerintahan tentunya akan lebih maksimal gitu. Ya saya mengedepankan apa yang sudah dicapai oleh para pendahulu-pendahulu kita. Ya, harapan kita adalah saya coba meras proses-proses yang telah dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya, baik Pak Trimawan, kemudian Pak Holik maupun Pak Eko, sehingga ada kesinambungan dari proses kebijakan yang sudah dilakukan. Yang baik tentunya harus kita tingkatkan semaksimal mungkin dengan energi yang baru bersama kawan-kawan untuk melakukan menindaklanjuti hal-hal yang sudah menjadi dasar. Kemudian yang kurang inilah tugas kami untuk menambal, sehingga kami buat visi yang sederhana sekali lah. Kan ini harus direct dengan pusat, direct dengan RI, Pak Jokowi, kemudian Pak Kiai Ma'ruf Amin, kemudian direct dengan provinsi, dan kami harus direct juga dengan kebijakan partai kan di tingkat pusat, karena pasti kami dipedomani, diberi buku panduan, diberikan garis-garis besar haluan dalam rangka menyusun visi dan misi kepala daerah, sehingga jangan sampai ada kader partai yang dijalankan oleh partai membuat kebijakan tersendiri, dan ini harus selaras, sehingga kami konsul ya cukup mewujudkan Wonosobo yang maju dan sejahtera dengan tagline-nya sesarengan membangun Wonosobo. Sederhana aja lah, nggak usah muluk-muluk lah. Ya, muluk-muluk. Saya kepingin setelah
kami diberi mandat, kami coba inventarisasi daftar isian problem persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Kabupaten Wonosobo hari ini itu apa. Nah, setelah kita kumpulkan ini ya, masalah-masalah kita kumpulkan, banyak yang menyampaikan, Bapak, infrastruktur di lapangan itu masih banyak yang rusak, bahkan persentasenya cukup besar. Oleh sebab itu kami prioritaskan, ini menjadi prioritas dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat tentunya, sehingga prioritas kami untuk bagaimana menyelesaikan problem infrastruktur yang ada di wilayah pedesaan, jalan-jalan antar desa, antar kecamatan, ini akan menjadi prioritas kami untuk segera kita lakukan perbaikan, kita selesaikanlah, sehingga kalau ini bisa kita percepat, maka kita akan berpikir ke yang lain, karena problemnya juga begitu banyak ya. Saya optimis lah, insya Allah optimis kalau infrastruktur bisa kita selesaikan, insya Allah yang lain-lain akan mengikuti secara bertahap ya. Apa nanti nggak memberatkan Mas Syif dalam perjalanan ke depan kalau PAD menjadi sangat kedodoran, kemudian langkah apa yang bisa ini untuk meningkatkan PAD? Ya, kita kan punya pasukan teman-teman birokrat yang cukup handal lah. Tinggal bagaimana membangkitkan semangat kawan-kawan ini dalam bekerja. Kita perlu tim yang solid, tim yang kuat. Saya optimis dengan kebersamaan kami dengan Pak Albar, calon wakil bupati kami, ini didukung dengan para pimpinan dan segenap anggota dewan. Saya pikir ini dalam sejarah baru di Kabupaten Wonosobo, kita akan pikul tanggung jawab besar ini bersama-sama. Jadi kita jangan hanya melihat bagaimana sisi keuangan. Kalau bicara kondisi keuangan daerah kita mungkin nggak beda jauh lah dengan kabupaten-kabupaten lain. Tapi alhamdulillah kita punya potensi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Lah dengan kekuatan tim di birokrasi, kemudian di DPRD dan didukung semua elemen masyarakat, kita akan coba urai berbagai macam hal sehingga bagaimana melaksanakan kegiatan, membuat perencanaan program, jangan hanya mengandalkan dari sisi budget saja. Karena dengan anggaran yang tipis, tapi bagaimana kita bisa berbuat yang lebih banyak. Artinya, kalau toh nanti ada alokasi anggaran yang cukup, kita akan lebih optimal di dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi harapan rakyat. Sumber-sumber potensi daerah cukup, pendapatan asli daerah selama ini kan cukup banyak. Tinggal bagaimana kita melakukan intensifikasi, kita lakukan monitoring di lapangan. Teman-teman yang selama ini menjadi petugas di lapangan, barangkali juga sekali lah kita kasih semangat, jangan hanya diperas tenaganya, pikirannya untuk mendapatkan pundi-pundi PAD. Tapi pada sisi yang lain kita nggak pernah memberikan apresiasi, tidak pernah memberikan reward dan lain sebagainya. Mereka perlu kita ajak bicara bersama-sama. Ya, selain itu juga penguatan kelembagaan ya, karena memang kita nggak bisa lepas bahwa badan usaha milik daerah ini juga punya kontribusi yang besar juga terhadap pendapatan asli daerah kita, sehingga harapannya badan usaha milik daerah yang ada juga harus kita lakukan penguatan dari sisi kelembagaan, penguatan dari sisi sumber daya manusia, penguatan dari sisi mungkin penyertaan modal yang cukup sehingga mereka bisa tancap gas. Ya, kalau BUMD kita itu modalnya tidak cukup, kemudian
sumber daya manusianya juga tidak dikuatkan, ya pasti akan stagnan. Tapi saya optimis bahwa kawan-kawan di lapangan ini sudah cukup bagus, tinggal kita support, kita ajak, kita maksimalkan perannya. Kita bikin suasana kerja yang nyaman. Kalau suasana kerja yang nyaman, kondusif, yang senang, insya Allah kok kawan-kawan pasti banyak ide yang bisa disalurkan, yang nanti kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa memberikan penguatan. Di Wonosobo ini pusat-pusat PAD selain dari wisata, kemudian jasa, kemudian pertambangan, nanti bisa kita ungkap bareng apa ya sebenarnya yang nanti menjadi ini Pak keunggulan Wonosobo di pembangunan mendatang. Baik, hari ini kan Indonesia sedang diuji ya, termasuk di Kabupaten Wonosobo ya, diuji dengan COVID. Salah satu dampak yang terasa adalah dari segi sektor pendapatan. Pendapatan negara sangat berkurang karena sektor-sektor real banyak yang tidak jalan seperti biasa. Lesu ya. Pendapatan asli daerah apakah ada dampaknya? Iyalah, karena anggaran APBD kabupaten ini kan sebagian besar ini kan dari APBN. Kalau APBN pendapatannya menurun, dipastikan nanti akan berdampak pada dana transfer ke daerah, ini juga akan berkurang. Di sisi lain, kita ketahui bersama-sama bahwa seiring dengan, mohon maaf, COVID di Kabupaten Wonosobo belum selesai, ya, sektor-sektor yang menjadi andalan pendapatan hasil daerah juga pasti akan berdampak pula. Misalkan bisa bicara pajak lah sebelum ke wisata, masyarakat kita dari si pajak ya, pajak daerah, ya, retribusi daerah dan sebagainya. Ini kan biasanya mungkin lancar bayar pajak Rp1.000, Rp2.000. Tapi sekarang di saat masyarakat kita ekonominya melemah, pendapatan menurun, ini untuk membayar pajak juga berat kan. Namun demikian kita tetap harus optimis lah bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang taat, masyarakat yang patuh, masyarakat Wonosobo adalah masyarakat yang disiplin di dalam membayar pajak. Tadi disampaikan sektor lain mas wisata. Berapa bulan terakhir ini kan pariwisata kita tutup ini kan. Ya, kalau buka mestinya pendapatannya banyak, retribusinya masuk banyak. Tapi begitu pariwisata kita ditutup, multiplier efeknya kan begitu besar. Pendapatan asli daerah kita kena dampak. Kemudian sektor-sektor real yang selama ini mengandalkan pariwisata juga terdampak. Hotel dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah bahwa hari ini sudah mulai kita rasakan seiring dengan kebijakan pemerintah membuka ya, new normal ya, sudah dilakukan prakondisi dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah sektor-sektor pariwisata kita sudah mulai buka dan masyarakat para wisatawan juga sudah mulai datang, sehingga sudah ada tanda-tanda kehidupan di Kabupaten Wonosobo sebagaimana yang biasa terjadi sebelum terjadi musibah COVID ya. Ada beberapa hal yang barangkali perlu kami tegaskan pada kesempatan yang baik ini seiring dengan tadi yang disinggung berkaitan dengan komponen pendapatan asli daerah. Ada beberapa hal. Yang pertama memang kepingin jika Allah izinkan kami jadi kepala daerah dan Pak Alpar jadi wakil kepala daerah. Yang pertama ingin memperkuat dari segi aspek kelembagaan. Tadi saya singgung intensifikasi sehingga ini menjadi daya gedor kita. Yang kedua, aspek yang kedua adalah terkait dengan jumlah wajib pajak, penyesuaian aspek ketalaksanaan baik administrasi maupun operasional. Tadi saya sampaikan jangan diperas aja lah.
kawan-kawan kita juga harus dihargai, harus diberikan support dan lain sebagainya, menjadi pegawai-pegawai kita yang jujur. Insya Allah dengan kejujuran itulah nanti akan mendapatkan nilai lebih di mata Tuhan dan nilai lebih di mata pimpinan, gitu kan. Ya, jadi insya Allah ini akan menjadi penguat kami manakala didukung dengan sumber daya aparatur sipil yang jujur, yang mumpuni, yang tentunya sekarang dituntut aparatur sipil yang punya inisiatif, punya terobosan. Kenapa? Kalau anak buahnya nanti tidak punya inisiatif, tidak punya terobosan, ya tentunya pimpinannya juga akan mandul kan. Nah, tapi seiring dengan anak buahnya, teman-teman yang bermitra di bawah ini kreatif, ya pasti mau tidak mau akan memaju mendorong para pimpinan di lembaga, pimpinan OBD ini akan semakin kenceng dalam melaksanakan roda pemerintahan, menata tata kelola pemerintahan yang baik. Mungkin itu, Mas. Iya, kalau dari wisata kemudian lesu, kemudian ini kan nanti kalau memimpin kan ini Pak, pertumbuhan ekonomi terutama masyarakat. Kita tahu Wonosobo ada 16.000 lebih UMKM. Mas Afif ke depan apa? Mau diapain UMKM kita ini untuk agar ekonomi realnya tumbuh, karena gerakan ekonomi salah satunya lewat UMKM. Ada kebijakan secara nasional ya, pemulihan ekonomi pasca Covid. Ada beberapa program yang dari pusat bisa turun ke daerah bisa lakukan penerjemahan dalam kebijakan yang lebih real lagi. Jadi memang harus kita akui bersama-sama, kekuatan ekonomi kita di daerah adalah para pelaku UMKM kita. Jadi baik yang mikro maupun yang kecil. Nah, peran strategis yang bisa dilakukan pemerintah apa? Ya, kita pemerintah jangan menjadi mengatakan semua serba bisa. Tidak. Tugas kita adalah melakukan pembinaan, tugas kita adalah melakukan fasilitasi, pembinaan UMKM, fasilitasi terhadap apa yang mereka butuhkan. Oh, mungkin pelatihan-pelatihan diperkuat. Kalau memang memungkinkan mereka butuh nutrisi, modal, pemerintah bisa lakukan fasilitasi kerjasama dengan memberikan fasilitasi kredit yang murah. Kemudian kalau memang kredit juga nggak mampu, kenapa tidak pemerintah bisa berikan bantuan modal lah kecil-kecil agar mereka juga bisa hidup. Yang penting adalah bagaimana pemerintah daerah ini hadir di tengah-tengah mereka. Karena ini luar biasa, kawan-kawan pelaku UMKM luar biasa, cukup besar inisiatifnya. Mereka bisa memanfaatkan saat pandemi corona ini. Jadi semua jual beli menggunakan media sosial, online dan sebagainya, luar biasa. Ternyata juga sebagian kawan-kawan yang sudah bermitra, sudah memanfaatkan media sosial, omsetnya mereka lebih, mereka bisa go tidak hanya ke kabupaten, tapi juga lebih luas lagi, bisa jualan ke kabupaten lain, di daerah lain, ya, dan lain sebagainya. Hari ini olahan khas Wonosobo luar biasa, dengan ada tiwul, ada combro itu ya Pak, karika. Iya, itu banyak potensi lokal yang selama ini kita jajakan di pinggir jalan. Nah, hari ini sudah banyak pesanan-pesanan melalui media online kan. Iya. Ya. Ya mungkin ini yang bisa dilakukan dan ini peluang. Nah, peluang jangan disia-siakan. Namun demikian tadi pemerintah tidak mendiamkan diri, tapi justru pemerintah hadir, kita ajak mereka untuk ketemu, duduk bersama, mencari dan juga mengurai persoalan sehingga mereka ini tetap eksis, mereka tetap kuat. Begitu mereka lemah, maka perekonomian kita di Kabupaten Wonosobo juga akan lemah, akan lesu juga. Sehingga mereka tetap harus kita dorong agar mereka tetap survive. Ya. Ada nggak Pak rencana dalam tataran ini UMKM, kemudian
karena persoalan hari ini itu kan adalah kalau pemasaran digital selesai lah, Ya, mereka sudah sangat berinisiatif, produksi juga mereka Bagus sangat lah ya. bagus dan jalan. Jalan. Dan kendala yang memang selama ini mereka rasakan bersama itu lebih ke backup permodalan sama keberlanjutan produksi, karena beberapa waktu lalu saya sempat ke ini kalau Bubur itu bikin produksi combro tuh Opak. Januari ya, opak belum tentu nanti sampai 3 bulan ke depan dia mampu berputar. Konsep real apa yang bisa ditawarkan untuk akses permodalan mereka oleh Mas Arif? Jadi kita kan punya kekuatan, ada perbankan yang plat merah, ada yang swasta dan lain sebagainya, sehingga insya Allah adanya perbankan ini kan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk memajukan dirinya sendiri. Jadi uang itu kalau nggak diserap oleh rakyat ya tidak akan berkembang. Lah bagaimana pemerintah mengkonsolidir dengan baik semua perbankan itu agar dana-dana itu bisa disalurkan kepada masyarakat, pelaku UMKM kita, karena memang tidak sedikit yang hari ini masyarakat kita itu masih kesulitan mengakses. Ya, peran pemerintah bisa fasilitasi agar bagaimana proses itu bisa lebih mudah, akses itu bisa dengan mudah bisa dicapai oleh para pelaku, sehingga mereka jangan sampai terjebak oleh modal-modal yang pada akhirnya ada orang memberikan pinjaman modal tapi justru sebaliknya nanti akan memberatkan dirinya sendiri. Karena apa? Pemerintah tidak hadir. Saya ingin ke depan pemerintah harus punya kepekaan sehingga terhadap persoalan yang tadi pemerintah harus hadir. Makanya kita dorong nanti sumber daya manusia di dinas instansi yang benar-benar punya kompetensi lebih, mereka paham, mereka mengerti, kemudian mereka datang untuk memberikan solusi sebagai tangan panjang pemerintah kepada para pelaku UMKM kita ini. Ya, dari ribuan itu Mas Afif, ribuan itu dari 16.000 yang punya izin UMKM itu kemudian bahkan separuh nggak ada yang memang belum bankable. Ini yang problem. Apakah mereka tempatnya kurang layak atau mereka memang belum layak kalau dianggap biaya berutang misalkan. Kemudian kalau berutang pun bunganya masih tinggi. Ini problem yang memang sampai hari ini belum tuntas sejak beberapa periode bupati itu yang ya kita sadari bersama-sama lah, itulah masyarakat kita yang dengan situasi dan kondisi seperti ini kan yang mendadak berwira swasta ini kan ribuan, tidak punya bekal keilmuan, tidak punya bekal keterampilan, pelatihan, tapi karena terjebak dalam situasi dan kondisi sehingga mereka harus apa? Saya harus menghidupi istri, harus menghidupi anak-anak saya dan lain sebagainya, sehingga muncul ide mendadak saya harus jualan, saya harus ini dan lain sebagainya, sehingga mereka kan dalam proses awal yang tentunya dari jangkauan akses informasi tadi ya masih sangat jauh, sehingga peran strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang tadi yang pertama inventarisasi terlebih dahulu lah, yang kemudian yang kedua kalau memang tidak memungkinkan adanya akses dari perbankan tadi ya bisa kita bersama-sama nanti dengan DPRD carikan solusi untuk bisa dilakukan bantuan modal ya, bantuan modal yang kecil ya, yang walaupun kecil tapi yang penting ini bisa menguatkan agar mereka tidak putus. Hari ini punya modal Rp1.000, kemudian hari ini habis, enggak, berkelanjutan harapannya begitu. Untuk masa ke depan yang bisa dirasakan masyarakat agar dalam jeda COVID ada pelipur lara lah semacam itu. Ya, apa Mas yang memang karena masyarakat kita nggak bisa di ini kan tadi saya sampaikan kita punya potensi, kita punya sumber daya alam yang cukup, kita punya sumber daya manusia yang cukup handal. Bagaimana pemerintah hadir untuk melakukan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, memberikan ruang-ruang komunikasi dengan masyarakat. Kalau tadi sampaikan contoh sampel Banyuwangi dulu kota apa kita tahu, sekarang menjadi kota apa. Kalau Wonosobo baru
melakukan pendampingan smart city di tingkat kabupaten. Di Banyuwangi sudah smart village. Jadi desa sudah begitu familiar dengan media sosial, sehingga akan beda jauh tentunya. Tapi ini menjadi spirit kita bersama-sama. Tidak ada jeleknya sih, kita bisa belajar dengan apa yang sudah dilakukan terobosan oleh Pak Azwar Anas dengan kebijakannya, sehingga potret-potret potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Wonosobo ini kita dorong untuk go public ya, sehingga orang datang ke Wonosobo tidak hanya melihat sisi diengnya saja, tidak melihat sisi dari si kunirnya saja, tapi hari ini kita sudah lihat di beberapa wilayah di desa ini sudah luar biasa banyak wisatawan yang datang, bahkan di Bedakah ini di wilayah Kertek udah banyak wisatawan yang datang. Kemudian ada beberapa wilayah contoh di Mergolangu. Mergolangu kan desa yang sangat jauh, aksesnya jalan susah. Dan di sana hanya jalan sama babi banyak ya. Ternyata banyak juga wisatawan yang datang ke sana, ke Gunung Lanang. Artinya apa? Pendekatan pariwisata menjadi salah satu pendekatan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat kita, penguatan ekonomi. Saya pikir dan ini faktanya sudah ada kan di beberapa wilayah masyarakat kita sudah mulai sedikit demi sedikit bergeser dengan potensi itu yang dia kembangkan. Kehadiran para wisatawan ini ya alhamdulillah mampu memantik ekonomi masyarakat kita yang biasanya mereka mencangkul, menjadi buruh pikul, menjadi dan sebagainya. Hari ini sudah mereka bisa jualan, jualan jualan apapun dan lain sebagainya di lokasi wisata. Jadi hanya saja memang ini menjadi PR bersama-sama kita. Jadi melayani tamu ini kan tidak mudah ini ya. Bagaimana agar tamu kita yang hadir di Wonosobo ini kan betah. Makanya tadi konsepnya smart ya, smart ya. Mulai pimpinan daerahnya, kemudian para ASN kita harus smart, masyarakat kita juga harus smart, sehingga begitu banyak tamu yang datang di Kabupaten Wonosobo, investor yang datang ke Wonosobo itu merasakan nyaman, enak, kemudian wisatawannya merasa betah, tidak pulang-pulang. Kalau lama tinggal di Wonosobonya agak banyak, agak lama kan multiplier efek yang bisa kita dapatkan juga tinggi. Juga investor begitu satu tanamkan investasi di Wonosobo, kepingin yang lain. Sehingga nanti kita akan riset potensi-potensi apa yang bisa kita jual kepada para investor, sehingga kita welcome mereka. Bahkan saya rencanakan jemput bola lah. Untuk investor? Iya. Jadi investor itu yang ya kita belum lah. Paling enggak kita ada di belakangnya ini. Enggak. Kita riset dulu lah. Riset dulu potensi-potensi apa yang bisa kita tawarkan kepada investor, sehingga mereka itu kita jemput bola lah. Kita tawarkan. Beliau kan raja ini kan. Pengangguran kita banyak ya. Apa pemerintah bisa membuka lamaran pekerjaan dengan situasi kondisi seperti ini? Nggak bisa lah, pasti kerjasama, bermitra dengan kawan-kawan ini sehingga dia akan mampu memberikan ruang bagi masyarakat kita yang hari ini belum berkesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jangan dianggap dipandang sebelah mata. Ini justru investor ini adalah tamu-tamu kita yang harus kita hargai, harus kita berikan tempat dirangkul bener menjadi bagian daripada pembangunan ya Pak. Jadi tadi saya sampaikan harus smart. Insya Allah. Bagaimana Mas Arif untuk mensiasati atau mencarikan solusi bangun tetap jalan, konsolidasi secara rutin tetap jalan kepada masyarakat, tetapi COVID juga teratasi. Hari ini kan siapapun yang mendapatkan tugas dari partai untuk maju di Pilkada tahun 2020 ataupun siapapun yang punya minat maju pada Pilkada tahun 2020 adalah tahun yang sulit. Pertama, masa jabatannya pendek, hanya 3,5 tahun. Kemudian yang kedua, ini persoalan yang dihadapi adalah sifatnya adalah global. Jadi sama, semua daerah mengalami hal yang sama. Karena kita dihadapkan situasi COVID yang hari ini belum
mereda. Kita yakin, kita percaya COVID itu ada, tapi bagaimana kita lakukan upaya-upaya yang strategis ke masyarakat agar kita lakukan pendampingan, ada sebuah kesadaran untuk hidup sehat, kesadaran berperilaku hidup sehat. Jadi kalau hari ini orang pakai masker kan halo-halo, Mas, Mbak, masyarakat, ayo pakai masker. Bagaimana ke depan itu menjadi kesadaran, menjadi kebutuhan, sehingga ini akan menjadi iya, kalau sudah menjadi budaya, menjadi tradisi. Kalau dia sakit, nggak usah dibilangin Pak, sampainya jangan keluar rumah. Kalau dia sakit di saat pandemi corona seperti ini, mungkin dia pilek, mungkin dia panas, sakit kepala, udahlah di rumah aja, di rumah aja. Nah, waktu 1 hari, 2 hari, jaga imunitas kita, makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Saya optimis ini juga akan membantu pemerintah. Karena apa? Kalau semua datang ke rumah sakit, semua datang ke puskesmas, hari ini tempat-tempat isolasi kita aja sudah cukup kan, sudah penuh kan. Nah ini sehingga harus ada sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang perilaku hidup sehat, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Karena ini menjadi penting. Namun kita jangan pesimis ya, jangan pesimis. Lantas nanti nggak ada dana nggak bangun ya, nggak dana nggak bangun. Dengan kalau memang dananya nggak cukup, ya kita dengan pendekatan yang sehat. Contoh misalkan kita gelorakan, ada paket-paket yang bisa kita lakukan, paket padat karya misalkan, ada bantuan, ada anggaran yang tidak begitu besar, tapi masyarakat terlibat di dalam proses pembangunan. Jadi kegiatannya juga jalan, masyarakat juga mendapatkan upah. Sehingga ini memang harus dicarikan formula yang tepat ya, formula yang tepat sehingga semua program pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi sekali lagi kita jangan terlalu fokus ini nggak ada duit kita nggak bangun ya, ini nggak ada duit nggak makan ya. Akhirnya apa? Ini kan sifat-sifat yang pesimis. Hari ini kita harus membangun sebuah optimisme, karena dengan optimisme ini kita akan segera bangkit dari keterpurukan di Kabupaten Wonosobo ini. Siap Mas Arif.